pagi teman-teman. Saatnya untuk mengantar anak ke sekolah dengan menggunakan mobil legenda ini. Oke, kita panasi dulu mobilnya. Ya butuh beberapa menit. Dan memang Isuzu Panther selama hampir 2 tahun ini menemani saya untuk beraktivitas sehari-hari sebagai mobil yang bisa membawa pada kenangan masa lalu, nostalgia karena 8 kali saya punya pengalaman dengan mobil ini dan semuanya pengalaman yang baik. Daya tampungnya bisa 8 orang ya, dengan cukup nyaman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Hari ini kita akan mengantar Mary Beth ke sekolah. Mary Beth sudah lulus ujian ya. Diperkirakan lulus ujian SMA kelas 3. Dan ini adalah hari-hari terakhir menikmati masa SMA. Agensi itu begitu. Terus? Pakai parfum apa sih Mbak? Lotion. Botolnya gitu ya, kayak parfum ya. Emangnya boleh pakai wangi-wangian? Boleh lah. Oke, sekarang kembali cerita soal Isuzu Panther. Jadi mobil ini nggak ada rewelnya ya, setelah diperbaiki. Penting mobil yang minim perawatan seperti ini ya tetap harus diperhatikan olinya, kemudian oli filter, kemudian filter solar, semuanya diperhatikan maka mobil ini awet, insya Allah awet. Jadi sekarang tanggal 22 April tahun 2024. Mobil ini didapat akhir Agustus, kita tanggal 27-28 Agustus tahun 2022. Kondisinya saat itu memang mobil jarang dipakai dan kelihatannya udah lama tidak dirawat. Sebab informasinya pemiliknya itu meninggal dunia. Sedangkan yang dititipin itu adalah anak-anaknya yang udah pakai mobil-mobil yang modern. Jadi mereka nggak gunakan mobil ini. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah pertama saya ganti oli. Nah, pada saat itu keluhannya yang AC bunyi. Nah, dibawa ke satu bengkel ternyata tidak ketemu masalahnya. Malah hal-hal yang lain yang terkait dengan masalah bunyi itu yang dikerjakan. Akhirnya ketemu satu bengkel di Gedung Sari. Nah, di sana dicek ternyata pule askernya itu bergeser. Artinya udah longgar atau lecek atau apa istilahnya. Sekalian diganti magnetic clutch-nya ternyata dengan AC. Selesai satu masalah. Dua, agak sedikit kebul atau sedikit keluar jinnya. Ternyata hanya dibutuhkan mengganti ring piston atau ring shaker. Setelah diganti selesai ya. Memang prosesnya agak ribet karena harus dibawa ke bengkel yang cukup jauh, yaitu ke Blitar. Kemudian hal-hal yang lain ya sifatnya minor lah, tidak terlalu bermasalah, sehingga mobil ini sekarang sudah nyaman sekali dipakai. Masih jadi dingin, kemudian mesinnya sangat prima. Untuk dipakai harian, sehari-hari cukup nyaman. Cuman kalau dipakai untuk ngebut kurang enak karena memang nggak didesain untuk itu. Tapi torsinya melimpah.
kalau dibawa ke luar kota, naik ke gunung, kita sangat pede, percaya diri. Yaitu kesan menggunakan mobil ini. Ini tipe LM tahun 2003. Jadi tipe yang standar tahun 2003. Waktu saya dapat logo LM, ya karena sisi positifnya adalah semuanya standar. Karena standar sehingga nggak terlalu sulit kita mencari spare part-nya. Ya, nggak terlalu banyak pernik-pernik atau pernik-pernik yang nggak perlu. Yang ada pada tipe yang lebih tinggi. Ya, misalnya apa? Misalnya urusannya dengan power window, kemudian yang berkaitan dengan ini spion. Jadi ada tombol untuk spion elektrik, itu tidak ada di sini. Nah, untuk buka kaca ya dengan cara manual, ngengkol, tapi nggak ada masalah. Hitung-hitung olahraga ya Mer ya. Kalau ada agak bunyi-bunyi sedikit ya biasa lah. Di interiornya agak bunyi-bunyi karena memang getaran mobil ini itu sangat kuat. Mobil solar ya, mobil diesel. Jadi kadang-kadang bisa bunyi-bunyi sedikit gitu. Tapi kadang-kadang ya hilang juga. Tumben ini udah ramai sekali. Jam berapa, Mer? Siang ya? Nah, sore. Oh, kayak biasa. Iya. Ada very bad. Masih dadah. Ya begitulah teman-teman, kegiatan harian pagi hari pukul 6.30. Maka masa-masa mengantar ke sekolah ini adalah masa-masa yang terakhir, karena kuliahnya akan dilakukan secara online setelah itu. Nah, kemudian tentang oli yang saya pakai, saya menggunakan oli Pertamina. Jadi saya nggak gunakan oli-oli yang mahal. Saya gunakan oli standar Pertamina. Tapi saya perhatikan penggantiannya secara rutin. Kurang lebih sekitar 2.000-3.000 km atau 6 bulan. Kadang nggak sampai 6 bulan saya sudah ganti. Tiap 2 kali ganti oli, maka wajib hukumnya untuk mengganti filter solar dan filter oli. Udah simpel sekali perawatannya. Yang lainnya ya perhatikan mungkin akinya, karena sempat 1 kali ganti aki. Dan setelah itu saya memilih aki basah yang perlu dikontrol ya, air akinya setiap 2 bulan sekali. Saya selalu cek kondisi air akinya. Master rem, master kopling, semua udah saya ganti baru. Kemudian waktu pertama kali ditangani oleh bengkel resmi, sudah sempat dilakukan penggantian kampas kopling. Jadi udah cukup banyak lah yang dikeluarkan ya untuk jajan pertama ketika mobil ini saya dapat. Memang kondisinya nggak dirawat sih, padahal kondisi mesin masih bagus sekali. Sempat ceritanya mengalami overheat karena radiator bocor, makanya itu ring pistonnya itu harus diganti. Untungnya nggak sampai mulet gitu sekernya.
hanya ganti rem piston dan cleaner dibalik ya, untuk menghasilkan ya kondisi yang lebih rapat dan mesin bisa serasa mobil baru ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa ini setelah jalan kurang lebih 6 km ketika mesin sudah panas, tidak ada jin lagi yang keluar dari dipstick oli dan tepat untuk masukkan oli. Dan ini karena hari pertama juga, anak-anak masuk sekolah setelah liburan, makanya jalan agak ramai. Sudah normal kembali setelah libur panjang Idul Fitri. Ini kondisi pagi hari di daerah Surabaya Barat. Cukup padat karena ini merupakan jalan penghubung. Jadi untuk saudara-saudara yang tinggalnya di daerah Manuan atau daerah Benowo menuju ke kota, nah, mereka memilih alternatif melewati jalur ini untuk menuju HR Muhammad misalnya, atau menuju daerah barat yang lain, menuju ke Wiyung misalnya, itu bisa melewati daerah ini. Makanya pagi hari sudah cukup padat dan merambat. Tapi keuntungannya semenjak daerah ini ramai, maka penjual makanan itu melimpah sekali, banyak sekali. Kita bisa mendapatkan jajanan, makan siang, makan malam, sarapan pagi, mau cari apapun ada. Nah, kemudian tentang mobil ini, mau dipakai sampai kapan? Mobil ini masih akan saya pakai sampai saya bosan. Tapi rasanya sih mobilnya punya histori dan kenangan, sehingga untuk melepasnya agak berat. Bagi Pentermania tahu betul bagaimana bisa merasakan kenikmatan atau kesenangan untuk memakai mobil ini beneran ya, karena memang melanggar arus kok udah biasa banget ya. Karena memang mobil ini adalah mobil yang gampang dirawat dengan spare part yang murah, bisa dicari di mana-mana. Bahkan online pun menyediakan. Kelemahannya apa setelah diperbaiki? Masih ada. Itu pintu sebelah kanan itu mungkin dulu agak turun. Kemudian pemilik yang lama dia menggunakan cara dilas engselnya. Nah, itu saya sayangkan sih itu. Mestinya ganti engsel ya. Itu malah dilas. Akhirnya nggak presisi. Ini belum sempat saya betulkan. Nanti kapan ada waktu saya akan benarkan kondisi pintu sebelah kanan supir ini supaya lebih presisi. Kemudian cat-cat yang agak gores-gores, biasa sih. Catnya agak tergores-gores karena bagaimana udah di repaint ya, itu kok masih digores-gores. Kilometernya sekarang sudah 146 ribuan teman-teman. Untuk mobil usianya 20
tahun ya, jalan 21 tahun. Ini termasuk jarang dipakai. Beneran nih, jarang dipakai. Asli nggak kilometernya? Kilometernya setelah saya cek and recheck asli. Dari kondisinya. Cuma mobilnya belum pernah di salon. Jadi ya begitulah. Mobil nggak pernah di salon. Saya turunkan barangnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kondisi setelah mesin panas seperti apa. Ya, ini ya. Aman ya, ada gini ya, tidak ada yang aneh-aneh. Ini ada susah, yang jelas aman. Oke, kita besar.